adalah tugas perkuliahan salah satu kitab dalam mata kuliah pengantar perjanjian baru yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Grace Natala Tampu Bolon, NIM 250101174, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswi IAKN Tarutung, untuk mempresentasikan kitab Kisah Para Rasul. Nah, sekarang masuklah kita ke materi, yaitu penulisan kitab Kisah Para Rasul. Siapakah penulis kitab Kisah Para Rasul? Kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, yang dikenal sebagai dokter. Kitab Kisah Para Rasul bisa juga disebut dengan kitab Kisah Roh Kudus, karena menceritakan apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Lukas satu-satunya penulis kitab perjanjian baru yang bukan orang Yahudi. Ia menulis kitab ini sebagai lanjutan dari Injil Lukas yang ia tulis sebelumnya. Nah teman-teman, sekarang kita masuklah ke tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul. Tujuan utama kitab Kisah Para Rasul adalah untuk menjelaskan bagaimana Injil disebarkan setelah Yesus Kristus naik ke surga. Dan kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula itu berkembang. Melalui kitab ini, Lukas ingin menunjukkan bahwa Yesus setelah naik ke surga, pekerjaan keselamatan Allah tetap berlangsung melalui pelayanan para rasul. Selain itu, kitab ini juga menekankan peran penting Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus memberikan kuasa, keberanian, dan hikmat kepada para rasul untuk memberitakan Injil, walaupun mereka menghadapi banyaknya tantangan, penolakan, dan penganiayaan. Ini juga menjelaskan bahwa Injil yang awalnya hanya diberitakan kepada orang Yahudi, kemudian meluaslah kepada bangsa-bangsa lain. Hal ini terlihat melalui pelayanan para rasul seperti Petrus dan terutama Paulus yang melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Jadi, tujuan utama kitab ini adalah untuk menunjukkan pertumbuhan gereja mula-mula, karya Roh Kudus dalam pelayanan, dan itu kitab ini juga mengingatkan bahwa memberitakan Injil adalah tugas penting yang harus terus dilakukan hingga sampai sekarang. Sekarang kita masuk ke penjelasan pembaca kitab Kisah Para Rasul. Pembaca utama kitab Kisah Para Rasul pada awalnya adalah seorang yang bernama Theophilus. Hal ini dapat dilihat pada bagian pembukaan kitab tersebut, di mana penulisnya yaitu Lukas secara langsung menyebut nama Theophilus sebagai penerima tulisan ini. Kemungkinan besar Theophilus adalah seorang yang memiliki kedudukan atau orang penting pada masa ini, dan Lukas menulis kitab ini untuk memberitakan penjelasan yang lebih teratur mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pelayanan Yesus Kristus. Namun demikian, selain ditunjukkan kepada Theophilus, kitab ini para rasul juga ditulis untuk orang-orang Kristen pada masa gereja mula-mula. Tujuannya agar mereka dapat memahami bagaimana Injil diberitakan dan bagaimana gereja berkembang melalui pelayanan para rasul dengan pertolongan Roh Kudus. Melalui kitab ini, para pembaca diharapkan dapat melihat bahwa pertumbuhan gereja bukan hanya hasil untuk usaha manusia, tetapi juga karena karya Allah yang bekerja melalui para rasul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembaca kitab Kisah Para Rasul pada awalnya adalah Theophilus, tetapi secara lebih luas, kitab ini ditujukan kepada seluruh orang percaya agar mereka memahami sejarah perkembangan gereja mula-mula serta semakin diteguhkan dengan iman mereka. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kapan waktu penulisan kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul ditulis diperkirakan sekitar tahun 60-70 Masehi. Kitab ini ditulis oleh Lukas sebagai lanjutan dari Injil yang ia tulis sebelumnya, yaitu Injil Lukas. Sekarang kita masuklah ke ciri-ciri khusus kitab Injil Kisah Para Rasul. Kata saksi dipakai lebih dari 30 kali, mengingatkan kita bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang bersaksi dan setiap Kristen dipanggil untuk menjadi saksi. Sungguh menakjubkan
bahwa hanya dalam satu generasi orang Kristen mula-mula ini menakjubkan bahwa hanya dalam satu generasi orang Kristen mula-mula ini telah mengabarkan Injil ke seluruh dunia yang sudah beradab. Kisah Para Rasul merupakan buku pedoman misi yang terbaik pernah ditulis. Kisah Para Rasul berakhir dengan tiba-tiba seolah-olah tidak sesuai. Suatu cara mengakhiri yang tepat karena gereja yang bersaksi harus terus maju sampai Kristus datang kembali. Kitab-kitab Injil memperlihatkan apa yang mulai dilakukan oleh Kristus ketika ia ada di dunia, dan kisah Para Rasul menunjukkan apa yang dilakukan selanjutnya oleh Roh-Nya yang kudus melalui murid-muridnya. Kitab ini dimulai dengan pemberitaan Injil di kota Roma. Sekarang kita masuk ke penjelasan garis besar kitab Kisah Para Rasul. Garis besar kitab Kisah Para Rasul yang pertama yaitu pengantar, masa 40 hari dan sesudahnya. Yang kedua, bersaksi di Yerusalem. Yang ketiga, bersaksi di Samaria. Yang keempat, bersaksi di tempat yang lebih jauh, pertolongan yang luar biasa. Yang kelima yaitu tanggapan orang banyak. Yang keenam, bersaksi sampai ke ujung dunia. Sekarang kita masuklah ke tema-tema kunci kitab Kisah Para Rasul. Tema-tema kunci kitab Kisah Para Rasul ada 3, yaitu yang pertama, bersaksi. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi saksi berhubungan dengan kata martir. Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita betapa tinggi harga yang harus dibayar dalam bersaksi. Stefanus harus membayar dengan nyawanya. Kesaksian Petrus dan Paulus menyebarkan mereka dipenjarakan. Yang kedua yaitu pertobatan. Yang ketiga yaitu tim penginjilan. Kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pada kerja penginjilan. Paulus tidak saja menetapkan tempat-tempat yang strategis dan berusaha menyebarkan kabar baik di daerah sekelilingnya, tetapi ia juga mempunyai rekan penolong. Sekarang kita masuk ke pesan teologis kitab Kisah Para Rasul. Pesan teologisnya yaitu ada 8, yaitu yang pertama, gereja menanti dan menerima kuasa Roh Kudus. Yang kedua, gereja mempertunjukkan persekutuan Kristen. Yang ketiga, gereja segera mengalami baik kemenangan maupun kesusahan. Yang keempat, gereja mengangkat para pejabat yang pertama sampai kelompok 7 orang. Yang kelima, martir pertama gereja hingga Stefanus. Yang keenam, gereja menerima seorang bertobat baru yang luar biasa sampai Saulus dari Tarsus. Yang ketujuh, gereja membuktikan kuasa doa. Yang kedelapan yaitu gereja mengadakan sidangnya yang pertama yang di dalamnya kebebasan orang bukan Yahudi dilindungi. Nah, sekarang kita masuklah ke materi yang terakhir, yaitu penerapan kitab Kisah Para Rasul. Penerapannya itu ada 5, yaitu yang pertama, Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita apa yang harus dilaksanakan oleh gereja perjanjian baru, yaitu pengajaran, persekutuan, pemecahan roti, dan kebaktian atau doa-doa. Yang kedua yaitu Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya persekutuan Kristen itu. Yang ketiga, Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya pekerjaan misi dilaksanakan. Yang keempat, Kisah Para Rasul mengingatkan kita bahwa Kristen yang sungguh-sungguh sekalipun kadang-kadang berbeda pendapat dan berpisah. Yang kelima, Kisah Para Rasul memperkenalkan kita kepada para pemimpin pertama yang diangkat dalam gereja Kristen dan memberitahukan kepada kita apa persyaratan mereka. Demikianlah penjelasan saya tentang kitab Kisah Para Rasul. Semoga apa yang telah saya jelaskan boleh bermanfaat bagi saudara-saudari. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.